طه الهادي فيض. Materinya biar bisa di... Ada connecting. Oh, Ayu ada tadi connecting. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di sini ada kolom chat 1, Ayu ada tadi connecting. Oh ya, oke. Karena nggak ada pertanyaan, jadi Parian mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada satu kolom chat apa nih? Bapak Alia ada. Oh iya, nanti Parian revisi. Alia Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, 12D. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelas 12 ini bab 11 kalau nggak salah ya, hampir terakhir. Dan kita ngebut ya, jadi ini sudah sampai bab warisan. Ilmu ini disebut dengan ilmu faraid atau bahasa lainnya ilmu waris atau mawaris. Itu sama saja. Ini outline kita akan bahas kenapa kita mesti mempelajari ilmu ini, apa pengertiannya, apa bedanya dengan hibah wasiat, rukun-rukun yang harus ada, syarat ketika warisan dibagikan, apa yang mencegah seseorang nggak dapat warisan, urutan apa saja yang harus dilakukan, siapa saja ahli waris laki-laki, siapa saja ahli waris perempuan, siapa saja yang bukan ahli waris, dan sebagainya. Sampai kepada cara menghitung waris. Tapi kita tidak sampai ke sini dulu untuk pertemuan ini, kita hanya sampai di ini aja ya, ahli waris ini. Nanti kita lihat bagannya, ahli waris yang masuk dan yang berhak. Oke. Kita bahas yang pertama, urgensinya terlebih dahulu, urgensi dari mempelajari ilmu waris ini. Mengapa kita wajib mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid? Ini sama saja, alias gitu ya, alias sama saja. Yang pertama, ancaman neraka. Waduh, lumayan ya, diancam neraka ini di akhirat nanti. Apa dalilnya diancam neraka? Di sini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addada hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, tentu ketentuan Allah kan banyak ya, tidak hanya ilmu waris ini saja. Yang nggak sholat ada ancaman neraka, yang nggak haji bagi yang mampu, yang nggak zakat bagi yang mampu dan sebagainya, ada ancaman neraka ketika mereka melanggar ketentuan-ketentuan Allah ya. Di sini niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Yudkhilhu naron khalidan lagi ya, khalidan lagi, ngeri ya, kekal fiha di dalamnya. Sementara di dalamnya itu menunya azabun muhin, siksa yang menghinakan. Mudah-mudahan kita ini bukan orang-orang yang termasuk di dalam ini ya, yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Perintah mempelajarinya, dalilnya mana? Ta'allamul faraid. Pelajarilah ilmu faraid. Wa'allimuhu dan ajarkanlah. Jadi, kalau sudah mempelajari, ajarkan kepada siapa aja. Fa'innahu yunsa wa huwa awwalu ma yungza'u min ummati. Karena ini adalah setengah dari ilmu dan dilupakan oleh orang lain. Tidak dipakai ya. Yang dipakai apa? Bisa saja yang dipakai misalkan ilmu hukum adat ya. Kemudian yang dipakai hukum bagi rata ya, bisa saja ada yang terjadi seperti itu ya. Ketika Turki Utsmani dibubarkan tepatnya oleh Mustafa Kemal Atatürk, salah satu yang dia terapkan untuk menghapuskan hukum-hukum Islam adalah dengan menghapuskan hukum waris. Jadi tidak ada hukum waris, semua dibagi rata gitu. Hukum yang diterapkan oleh Mustafa Kemal waktu itu. Kemudian perintah mengajarkannya tadi dalilnya ya, wa'allimuhu di sini, wa'allimuhu dan ajarkanlah gitu ya. Kemudian banyak dilupakan, dalilnya tadi juga sama, pertama kali dicabut, maksudnya ya tidak diterapkan. Mungkin ini dipelajari tapi tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu mencegah perpecahan. Kok bisa ilmu waris ini mencegah perpecahan? Ketika ada ahli waris yang berhak menerima harta dan ketentuannya jelas, tentu mereka tidak akan berpecah belah, tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi cekcok, bahkan naudzubillah bunuh-bunuhan begitu, karena warisannya jelas. Ketika Al-Quran yang menerapkan hukumnya begitu ya, yang memberikan hukumnya. Tapi kalau misalkan dibagi rata, ada orang yang seharusnya dapat lebih, tapi kemudian dia terkurangi. Nah, di situ ada unsur kezaliman, lalu kemudian bisa saja muncul perpecahan. Ya, naudzubillah. Yang terakhir, sesungguhnya mudah untuk mempelajari ilmu waris ini, sesungguhnya mudah. Nanti ada rumus-rumus sedikit saja. Yang terbiasa dengan angka-angka, yang terbiasa dengan matematika akan jauh lebih mudah lagi. Pengertiannya, bahasa dan istilah. Secara bahasa, perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatunya ini apa? Sesuatunya adalah harta warisan. Harta warisannya apa? Macam-macam. Bisa tanah, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa perusahaan, bisa sawah, bisa macam-macam.
Tergantung apa yang diwariskan. Bisa juga utang ya. Ketika orang tuanya punya utang banyak ya, diwariskan utang, maka ahli warisnya ya bayar utang gitu ya. Jadi pikiran kita tidak hanya harta aja, bisa saja utang gitu ya. Dari seseorangnya adalah almarhum kepada orang lain, orang lainnya ini adalah ahli warisnya. Secara istilah adalah perpindahan hak kepemilikan. Rumah itu hak milik ayahnya meninggal diwariskan kepada anaknya, hak kepemilikan rumah pindah ke anaknya. Kemudian harta legal dan syar'i yang didapat dengan jalan syariat, dengan jalan halal, dengan jalan bekerja yang halal ya, berdagang yang halal, menjadi pegawai yang halal dan sebagainya, bukan dengan jalan legal atau yang melanggar syariat Islam. Misalkan hasil korupsi, ada seseorang yang jadi pejabat, jadi menteri sosial, lalu kemudian diberikan amanah untuk membagikan dana sosial, dana corona, dicatat per paket 10.000, diambil olehnya sehingga dia dapat harta sekian miliar atau sekian triliun, diwariskan. Nggak bisa yang seperti itu. Kenapa? Karena didapat dengan cara ilegal dan tidak syariah gitu ya, tidak didapat dengan jalan agama, tapi dengan jalan yang ilegal, dengan jalan yang haram. Tidak bisa diwariskan, maka itu akan diambil bisa jadi oleh negara gitu ya. Kemudian dari orang yang meninggal. Kalau dari orang yang masih hidup bisa jadi namanya hadiah, pemberian cuma-cuma. Tapi dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya itu harta warisan, itu warisan ya. Kemudian kepada ahli waris yang masih hidup. Kalau yang udah meninggal berarti nggak dapat. Ada si Ahmad punya anak 3, namanya Fulan, Tilan, sama Polan. Nah, Polan udah meninggal, berarti Polan nggak dapat karena dia sudah meninggal duluan. Ayahnya masih hidup, dia udah meninggal duluan ya. Ini secara pengertian ya, bahasa dan istilah. Lalu secara tutup ya ini ya, layarnya ketutup. Varian geser dulu, tutup ini. Ups. Oke, perbedaan ya. Perbedaan antara warisan, hibah dan wasiat. Perbedaannya apa? Dilihat dari waktunya. Kapan dibagikan warisan ini? Dibagikan setelah wafat. Siapa yang wafat? Almarhum atau almarhumah yang meninggalkan harta itu. Kalau hibah, hadiah dibagikannya kapan? Ya saat pemiliknya masih hidup. Saat masih hidup ya, saat sebelum wafat. Mau bagi siapa? Mau bagi apa? Misalnya mau bagi tanah atau mau bagi harta uang, itu masih hidup. Almarhum atau almarhumahnya masih hidup ya. Kemudian ditetapkan, kalau wasiat ini ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat. Ini jadi solusi ya. Jadi kita bahas kenapa bahas warisan, kemudian kita bahas hibah dan wasiat juga karena nyambung gitu. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Ketika misal saja ada orang punya anak, anaknya anak angkat, ya anak angkat itu nggak dapat warisan, dia tidak termasuk ahli waris. Tapi sayang banget nih sama anak angkatnya, karena diangkat dari bayi, bahkan dari baru brojol gitu ya, dari lahir langsung diangkat, diadopsi begitu. Nah sayang banget gitu kan, sudah dididik sejak kecil, orangnya juga baik, ramah, sopan, bakti, walaupun ayah angkat begitu. Nah dia nggak dapat warisan. Solusinya adalah ini, hibah sama wasiat. Berikanlah dia sebelum wafat. Nah, kamu adalah anak angkatku. Kamu nggak dapat warisan kalau nanti aku meninggal dunia. Ini aku berikan harta 1 rumah, 1 hektar tanah, 5 petak kebun, 5 petak sawah dan sebagainya. Misalkan diberikan kepada dia sebelum wafat. Itu boleh-boleh saja, asalkan syaratnya maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si almarhum atau almarhumah itu. Kemudian pelaksananya, siapa pelaksana ahli waris ini? Ya ahli warisnya, yang bagi-bagi adalah ahli warisnya. Kalau yang punya hartanya kan sudah meninggal. Kemudian kalau hibah, ya pemilik hartanya, dia memberikan hadiah. Simpelnya ini hadiah ya, hibah itu hadiah, pemberian cuma-cuma. Kemudian wasiat pemilik hartanya, ya pelaksananya pemilik hartanya, dia yang menulis. Kalau pakai stempel, punya stempel khusus gitu ya, berikan stempelnya agar lebih kuat dalam wasiatnya itu. Kemudian penerimanya, penerima ahli waris siapa? Penerima waris adalah ahli waris. Menerima hibah bisa ahli waris, bisa bukan. Mau ngasih kepada anaknya, monggo. Mau ngasih kepada yang bukan anaknya, misalkan ke masjid, ke yayasan tertentu, ke panti asuhan tertentu, ke lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, boleh. Kemudian wasiat, ini bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris. Ada juga kasus kepada ahli waris ya. Tetapi kalau wasiat kepada ahli waris yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dilaksanakan. Misal. Di dalam wasiat itu berwasiat, saya akan menyerahkan seluruh harta saya kepada masjid di komplek rumah ini misalkan. Itu nggak bisa, secara agama nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada ahli waris yang harusnya dapat. Tapi kalau hartanya diberikan semua ya nggak dapat jadinya kan. Jadi yang melanggar syariat itu wasiat tidak bisa diterapkan. Nah kalau aku wafat nanti kamu sekolah yang benar ya, kamu harus jadi ahli perakit bom. Setelah itu kamu jadi teroris misalkan. Nah itu nggak bisa, nggak benar. Nggak bisa diterapkan seperti itu ya, wasiat-wasiat yang seperti itu. Hukum membagikan waris adalah wajib. Untuk hukum memberikan hibah adalah sunnah,
Sama seperti hukum berbuat wasiat juga sunnah. Ini ada 3 set apa ini? Pak ini belum ke record. Bapak tidak jadi nge-record. Tidak jadi nge-record. Tidak jadi nge-record kah? Coba. Oh iya ya. Kok hilang ininya recordnya? Enggak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Baik. Kita lanjut sampai mana tadi ya? Sampai berwasiat hukumnya sunnah. Kok nggak bisa dipencet? Kok nggak bisa dipencet? Oh iya bisa. Hitungan sesuai ilmu faraid, memberikan warisan sesuai dengan ilmu faraid. Kalau laki-laki 2:1 perempuan anak itu. Kalau ada harta 3 miliar, anak laki-laki 2 miliar, anak perempuan 1 miliar. Ibunya kalau ada anak 1/6, kalau nggak ada anak 1/3. Bapaknya sama, kalau ada anak 1/6, kalau nggak ada anak 1/3. Suami atau istri, ya itu bagian-bagiannya nanti kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian hibah, ini terserah pemilik harta, tapi dihukumi juga sama seperti wasiat, yaitu maksimal 1/3. Kalau ngasih hadiah semuanya habis nanti, ya ahli warisnya nggak dapat. Rukun itu sesuatu yang harus ada ya. Ketika kalian nanti nikah, rukun nikahnya harus lengkap. Ketika nanti kalian naik haji, rukun hajinya harus lengkap. Ketika melaksanakan sholat, rukun sholatnya harus lengkap. Rukun di dalam ilmu faraid berarti sesuatu yang harus ada di dalam ilmu faraid. 1. Muwaris. Muwaris ini adalah pemilik harta. Orang yang meninggalkan harta warisan. Untuk menghafalkannya ini gampang ya. Biasanya kalau untuk menunjuk kepada orang ya, kepada orang tertentu, itu biasanya diawali dengan mu ya, mu. Kalau dia beragama Islam, disebutnya muslim, ada mu-nya, muslim. Kalau dia beriman, iman, orangnya mukmin, orang yang beriman, mukmin. Kalau dia berbuat ikhlas, kira-kira apa tuh? Orang yang berbuat ikhlas, orang sebutannya disebut Mukhlis. mukhlis, betul. Kalau dia hasan, baik, hasan tuh baik ya. Baik banget, hasan banget. Orangnya apa? Ada yang tahu? 12D? Muhsin ya. Kalau dia bertawakal kepada Allah, mutawakil. Kalau dia banyak ya, itu biasanya ada in atau unnya. Misalkan muslim, muslimin, banyak. Satu muslim, muslim. Banyak muslim, muslimin atau muslimun. Mukminin, mukminun. Yang selanjutnya rukunnya adalah ahli warisnya. Ini harus ada. Ya. Harus ada ahli warisnya. Kemudian yang ketiga maurus ini hartanya, harta warisan. 3 hal ini harus ada, maka bisa terlaksana. Rukunnya ada, bisa terlaksana. Syarat-syarat warisan. Pertama, muwaris sudah wafat. Muwaris tadi ya, orang yang mewariskan ini sudah wafat. Kalau masih hidup, nggak bisa dibagi-bagi. Ada seorang janda, misalkan dia umurnya sampai udah 70 tahun, 80 tahun belum meninggal. Anaknya sudah was-was nih pengen warisan. Nah, selagi ibunya masih ada, masih hidup, ya nggak boleh dibagi. Nunggu sampai ibunya wafat terlebih dahulu. Kalau anaknya keburu wafat gimana Pak? Ya berarti nggak bejo, nggak dapat gitu kan. Gitu. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Tadi pada yang contohkan ya, kalau yang sudah meninggal, si Polan tadi yang dicontohkan, berarti dia nggak dapat. Tidak ada mawani. Mawani itu pencegah, penghalang. Yang menghalangi ahli waris nggak dapat. Apa pencegahnya? Apa yang membuat dia nggak dapat? Harusnya dapat tapi nggak dapat. Pertama, pembunuhan. Dia membunuh mewarisnya. Dia bunuh ibunya, dia bunuh bapaknya, atau dia bunuh siapapun yang memberikan warisan kepadanya. Maka itu mawani. Ya, walaupun dia anak kandungnya sendiri, nggak dapat ketika dia melakukan pembunuhan. Kemudian, perbedaan agama. Bapaknya muslim, meninggal, wariskan harta banyak sekali, tapi anaknya murtad. Nggak dapat ya anak tersebut. Atau sebaliknya, bapak ibunya non-muslim, mewariskan harta banyak sekali, anaknya muslim. Nggak dapat ya. Perbedaan agama. Kemudian perbudakan, sudah nggak ada perbudakan ya. Kalau budak itu nggak bisa mewarisi dan mewariskan ya, karena budak itu seluruh hidupnya adalah milik si tuannya gitu ya. Kecuali yang memerdekakannya itu ya, nanti hartanya kepada yang memerdekakan. Misalkan Bilal bin Rabah, nama tuannya siapa? Misalkan aja ya, misalkan namanya Abu Bakar. Nanti kalau Bilal bin Rabah meninggal, punya hartanya nanti diberikan kepada tuannya. Orang yang memerdekakan budak tersebut mendapatkan harta warisan. Urutan kerja ini sesuatu yang harus dilakukan dari awal sampai akhir, baru kemudian membagikan warisan. Yang pertama, pemilahan harta mewaris. Almarhum tadi ya, atau almarhumah tadi, mewaris tadi.
dipilah dulu mana yang harta bersama dan mana harta yang milik orang lain. Jangan-jangan harta banyak tapi titipan, ya nggak bisa diwariskan, punya orang lain. Kemudian misalkan dia punya pabrik pabrik tempe misalkan. Dia punya pabrik tempe. Di dalam pabrik tempe itu ternyata modalnya nggak hanya milik dia, tapi ada investasi orang lain, ada saham orang lain. Ya berarti pabrik tempe tadi nggak bisa diwariskan secara keseluruhan. Dipilah dulu mana yang harta almarhum waris, mana yang harta orang lain, gitu ya. Kemudian biaya pengurusan jenazah. Nah ini juga harus dikeluarkan dulu. Ya untuk apa pengurusan jenazah ini? Kalau dia pernah dirawat di rumah sakit, ya, dikeluarkan dulu. Misalkan 3 hari di rumah sakit habis 15 juta, ya keluarkan 15 juta dari harta almarhum itu. Atau biaya memandikan, ya memandikan kan kalau pakai jasa orang lain setidaknya kan ada balas jasa gitu ya, memberikan berapa gitu kepada yang memandikan. Termasuk biaya-biaya memandikan kan juga ada biayanya ya, beli wangian, beli sabun sebagainya. Kemudian mengkafani, kain kafan juga beli ya, di Johar banyak ya yang mau siap sedia yang persiapan, monggo datang ke Johar. Di sana ada toko banyak yang jual alat-alat untuk pengurusan jenazah ya. Kalau mau lihat di Parian juga ada sih, di bawahnya ada nih. Kemudian menyolatkan. Nah, menyolatkan memang ada biayanya menyolatkan. Kadang di masyarakat kita, masyarakat tertentu itu ada biayanya. Kepada jamaah itu ngamplop gitu. Tapi ini nggak wajib, nggak ada syariat Islam seperti ini ya. Cuman ini kalau mau bersedekah ya monggo-monggo aja, kelebihan harta mau bersedekah kepada jamaah yang ikut menyolatkan dikasih amplop satu-satu isinya 10.000. Misalkan ya 5.000, 15.000 terserah. Ya, itu tapi nggak ada syariat seperti itu hanya adat budaya kita aja. Menguburkan, biaya penguburan juga perlu ya. Bahkan ada yang nggak punya tanah beli tanah, bahkan tempat-tempatnya itu elit gitu. Ada di Tangerang itu kalau nggak salah ya sampai miliaran itu beli ini elit gitu ya. Jadi pemakaman elit, kalau ada perumahan elit ada pemakaman elit juga di situ, orang-orang kaya misalkan di situ semua dikuburkannya. Elit nggak sembarangan. Kemudian membayar utang atau zakat. Almarhum punya utang enggak? Kalau punya bayar. Almarhum belum bayar zakat enggak? Kalau belum bayar. Kemudian pelaksanaan wasiat. Kalau dia berwasiat tadi keluarkan ya. Saya mewasiatkan mobil yang warna merah itu untuk pembantu saya karena dia selama ini selalu menemani saya. Anak-anak saya pergi jauh semuanya, tapi selama ini saya ditemani oleh pembantu saya yang bernama Ibnu Anas misalkan. Saya berikan mobil warna merah untuk dia. Nah, berarti mobil warna merah jangan diwariskan, berikan kepada Ibnu Anas tadi ya. Kemudian pembagian warisan. Nah, ini yang terakhir. Jangan ini dulu, baru yang terakhir, nggak boleh. Nanti kalau yang terakhir duluan, ini belakangan tektok nanti siapa yang harus bayar rumah sakit, siapa yang harus bayar menguburkan dan sebagainya ya, siapa yang harus bayar utang dan sebagainya. Pak, ini kalau dipilah-pilah begini duluan, habis Pak, nggak ada yang diwariskan nih, nggak ada ya sudah, berarti nggak dapat warisan nih, nggak dapat berarti ya, bejo nggak dapat. Selanjutnya ahli waris, mereka yang harus dapat ini laki-laki nih. Laki-laki yang harus dapat dalam warisan. Ana laki-laki, ini semua laki-laki di sini ya, yang di slide ini semua laki-laki insya Allah. Tapi nggak semua dapat. Disebutkan tetapi belum tentu dapat karena ada istilah hijab mahjub, halang menghalangi. Jadi mereka ada, tetapi kalau misalkan ahli waris yang lebih dekat ada juga, nanti nggak dapat. Misalkan ini nomor 2 nih, itu laki-laki dan anak laki-laki terus ke bawah, itu nggak dapat ya, terhalang dia. Sama siapa terhalangnya? Terhalang sama nomor 1. Ini nomor 1 nih paling kuat, dia menghalangi banyak orang nih, nomor 1 nih. Bapak, kalau bapak nggak terhalang, bapak pasti dapat. Kakek dari bapak dan terus ke atas, nomor 4 juga terhalang, yang menghalanginya nomor 3. Kemudian saudara laki-laki sekandung, ini juga terhalang oleh nomor 1, ini juga terhalang oleh nomor 1, ini juga terhalang oleh nomor 1, ini juga terhalang oleh nomor 1. Pak bingung Pak, kok ada laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak doang, saudara laki-laki seibu doang? Ini, misalkan ini keluarganya rumit misalkan ya. Si siapa ya, misalkan Parian contohkan diri sendiri deh, Parian misalkan, Parian punya istri nih, nah Parian punya istri, lalu punya anak nih, anak Parian nomor 1, kemudian punya anak lagi, Parian punya saudara yang lain. Nah bapak Parian poligami, nah punya anak yang satu ibu dengan Parian sekandung, ya sekandung, punya anak dari ibu yang lain, nah dia saudara laki-laki, tapi hanya sebapak saja misalkan, sebapak saja. Dilalah meninggal, lalu ibu kita janda, menikah lagi dengan orang lain lalu punya anak. Dan dia jadi saudara laki-laki kita, tapi seibu. Itu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, tetapi ini semuanya nanti terhalang. Yang menghalanginya siapa? Nomor 1. Nomor 1 terhalang. Ini juga apalagi ini jauh-jauh ini jauh nih. Nomor 89 ini jauh. Ada, tapi dia nggak mungkin dapat kalau nomor 1 ada. Jauh dia. Ini apalagi paman nih, jauh. Tapi seandainya ini maksudnya begini ya. Nomor 1 nggak ada Pak. Dia korban pesawat Sriwijaya Air. Nomor 1 nggak ada, nomor 3 juga nggak ada, ya.
Nanti diarahkan kemana? Nah, baru orang-orang yang dihalangi oleh nomor 1 sama nomor 3 ini nanti baru dapat. Nanti nomor 1 nggak ada, berarti harta untuk nomor 1 itu diberikan kepada nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ya. Nomor 5, nomor 6, nomor 7 nggak ada, sudah meninggal semua. Kebetulan ikut juga jamaah dalam pesawat Sriwijaya Air itu. Nanti haknya diberikan lagi kepada nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nomor 8 sama nomor 9. Nomor 9, 89 nggak ada, ikut juga dalam pesawat itu. Nanti diberikan lagi kepada yang lainnya. Gitu ya. Terus sampai kepada yang terakhir. Kalau yang nomor 14 ini pasti dapat ya. Kalau yang meninggal itu istrinya begitu ya. Laki-laki yang memerdekakan pewaris. Ini zaman dulu, udah nggak ada sekarang budak-budakan ya. Kecuali di daerah Sunda, daerah Jawa Barat ya, Cianjur, Bandung ya, banyak. Seueur budak di ditu keur lulumpatan, keur arulin budak seueur. Oke, ini 15 totalnya, tapi yang nomor 14 kan kita hapus ya. Nomor 15 ini kita hapus jadi nggak ada lah. 1 sampai 14 berarti 14 ini. Yang perempuan nih, kalian nih. Anak perempuan. Anak perempuan ada, pasti dapat. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan nggak ada, nggak dapat. Nggak termasuk ahli waris, tidak disebut dalam Al-Quran. Kemudian ibu almarhum, pasti dapat. Nenek dari ibu, kehalang sama ibu. Nenek dari bapak, kehalang juga sama bapak ya. Kemudian saudara perempuan kandung, kehalang sama anak. Saudara perempuan bapak, kehalang sama anak. Nomor 8 kehalang sama anak ya. Nomor 9 dapat, nomor 10 sudah nggak ada. Jadi ini 9 aja ya, 9, nah 9. Tadi 14, sekarang 9, total 23 ya. Total 23. Karena yang 10-nya ini yang terakhir ini udah nggak ada. Nah, ini yang bukan ahli waris. Kalau ada mereka bukan ahli waris. Anak angkat atau anak asuh, anak tiri. Anak tiri. Tahu anak tiri ya? Kalau ibu tiri mungkin tahu ya. Anak tiri tahu juga lah ya, anak tiri. Mantan suami atau mantan istri. Ya, ini meninggal salah satunya sudah cerai, nggak dapat ya. Sule misalkan sebelumnya kan punya istri yang udah meninggal ya. Sudah jadi mantan tuh kan, mantan istri, tiba-tiba meninggal istrinya, Sule nggak dapat harta dari istrinya, mantan istrinya, karena sudah jadi mantan. Keponakan perempuan nggak dapat, keponakan laki-laki aja ya. Keponakan dari saudara perempuan makin jauh lagi nih, keponakan dari saudara perempuan makin jauh aja. Kemudian mertua menantu nggak dapat juga ya. Kemudian saudara ipar, ya kakak ipar, adik ipar, semua yang ipar-ipar nggak dapat. Cucu dari anak perempuan nggak dapat ya, hanya anak perempuan aja yang dapat. 10 menit lagi running. Oke, running out. Bibi nggak dapat. Saudara lain ayah lain ibu. Pak bingung Pak, ini gimana nih? Siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat? Nah, biar nggak bingung, mari kita lihat bagannya. Ahli waris totalnya 24. Tadi Pak Rian kok bilang 23, kok sekarang 24? Ya, karena satunya itu adalah almarhum gitu ya. Masa disebut juga. Nah, ya, jadinya totalnya 23. Kalau yang budak-budak tadi yang memerdekakan budak yang nggak dihitung, gitu, nggak ada sekarang ya. Jadi 22 setelah dipotong almarhum. Lihat sini, almarhum. Almarhum punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Kalau si anak laki-laki punya anak lagi, berarti ini cucu laki-laki dan cucu perempuan. Ya. Kalau dari anak perempuan punya anak, ini nggak ada. Ini nggak ada cucu dari sini nggak dapat. Ini jalur A. Jalur A. Nomor ini 1920 ini terhalang kalau yang ini ada ya. Kemudian ke samping jalur B, ini suami atau istri atau ya. Karena ini almarhum harus ada nih, siapa yang jadi almarhum? Masa nggak ada yang mau jadi almarhum? Ya salah satunya harus ada misalkan. Kalau dua-duanya nggak ada yang almarhum berarti masih hidup, ya nggak ada bagi-bagi warisan. Harus ada di sini suami atau istri. Kalau suami di sini berarti ini janda. Kalau istri di sini berarti ini duda. Ini jalur B. Kemudian jalur ke atas, bapaknya almarhum. Ya, bapaknya almarhum. Ini dapat pasti. Ini juga dapat pasti karena dekat dengan anaknya kan almarhum. Nah ini kalau di atas lagi jalur ke sana, jalur dari ayahnya ayah, berarti ayahnya ayah siapa nih? Kakek ya. Ibunya ayah, ini kan punya ibu nih. Kalau masih hidup gitu ya, ibunya ayah. Kakek, nenek. Nah ini juga dapat mereka. Dengan syarat ini nggak ada. Kalau ini ada, mereka nggak dapat. Ya. Dari ibu. Nah dari ibu hanya dihitung ibunya ibu aja. Nggak ada ayahnya ibu nggak dihitung. Nggak termasuk ahli waris. Jadi kalau ini nggak ada, nanti hartanya dibagi ke sini. Ya, oper ke sini. Ini jalur C ya, ini jalur C. Jadi yang dapat itu hanya jalur A, B, C, ya. Dan jalur A, B, C pun yang dekat aja. Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Kalau ini ada, kalau yang dekat lebih dekat ada. Kita lihat jalur D. Jalur D ini saudara almarhum. Kebetulan almarhum punya saudara ya, baik saudara perempuan maupun saudara laki-laki yang seayah dan seibu dengan almarhum. Seibu, seayah dengan almarhum. Berarti kandung ini, saudara kandung almarhum. Ayahnya ini kebetulan punya istri yang lain,
ya, punya istri yang lain dan punya anak juga dari istri yang lain itu, dan punya anak, maka dia disebut saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah. Mudah-mudahan dipahami. Paham ya? Nah, ini nggak ada. Nanti misalkan anak nggak ada, dioper ke sini kan? Anak nggak ada, dioper ke sini. Ini nggak ada, berarti geser ke bawahnya. Ya, geser ke bawahnya. Oh, ini yang dari ibu juga ada saudara atau saudara. Geser ke bawahnya jalur D. Nah, jalur D nggak ada, dikasih ke jalur E. Keponakan laki-laki baik dari sini. Keponakan perempuan nggak ada, nggak termasuk ahli waris. Ya, keponakan perempuan nggak termasuk ahli waris. Ini jalur E. Makin jauh ini. Makin jauh. Nah, ayah ini punya saudara yang lain. Siapa? Paman. Jadi gini, kalau ini nggak ada, diberikan ke sini kan. Ini juga udah nggak ada nih, maka diberikan ke sini. Gitu. Ya, diberikan ke sini. Ini nggak ada, diberikan ke sini. Pak, ini kok garis-garisnya seperti ini? Maksudnya begini. Mungkin ayahnya ini ya punya istri lagi yang lain gitu ya. Poligami juga nih si kakek. Wah, keluarga poligami nih ya. Poligami. Nah, kalau poligami punya anak juga dengan istri poligami yang lainnya, maka ini juga tetap dihitung saudara, ya kan? Ini paman yang seayah dan si ibu, ini paman yang seayah saja. Jalur F. Ini nggak ada, maka diberikan kepada sepupu laki-laki atau sepupu dari yang seayah pun si ibunya. Sepupu perempuan nggak ada ya, sepupu perempuan nggak ada. Ini jalur G. Baik, kita potong sekarang siapa yang jauh ini kita potong, sehingga yang terdekat aja yang dapat ya. Ahli waris terdekat kita potong. Yang pertama, saudara ini kita potong ya, sama keponakan ini langsung nih jalur D sama jalur E kita potong. Kenapa mereka dipotong, dihilangkan? Karena ini ada. Kemudian yang jalur ini juga kita potong. Ya, ini jalur F sama G kita potong. Kenapa? Karena ini ada. Ya. Kemudian ini juga kita potong nih. Kita hapus maksudnya ya. Kenapa? Karena ini ada. Nah, ini juga kita potong. Hapus. Karena apa? Karena ini ada. Jadi yang dekat adalah yang dapat terlebih dahulu. Kalau hartanya sudah habis dibagikan ke sini, habis dibagikan ke sini, ke sini, ya sudah. Yang lain nggak akan dapat. Gitu. Masih ada sisa. Gimana ini masih ada sisa? Oh, sisanya nanti diberikan ke sini nih. Ini dapat sisa ini anak ini. Nggak ada hitungannya mereka dapat berapa, dapat sisa. Pokoknya ada harta, diberikan dulu ke salah satu di antara ini, diberikan ke sini, sisanya berapa dibagi dua antara ini. Ya. 2/1. Ada sisa 2 miliar nih setelah dibagikan ke sini, dibalikan ke sini, ada sisa 3 miliar ya biar gampang ya. Ada sisa 3 miliar. Maka 2/1. Anak laki-laki dapat 2 miliar, anak perempuan dapat 1 miliar. Begitu ya. Kira-kira tentang ahli waris. Kesimpulannya adalah termasuk ahli waris dia yang dapat, tidak ada halangan bagi dia sehingga dia dapat. Kalau terhalang maka dia tidak dapat, gitu ya. Contoh almarhum cucu, ada yang menghalanginya si anak almarhum, bapaknya si cucu, berarti cucu nggak dapat. Nah, sekian dulu materi kali ini. Yang slide selanjutnya tentang furudul muqaddarah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada waktu 3 menit buat tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan. بشرى لنا